Piala Dunia U17 baru saja dimulai per hari ini. Tim Indonesia sendiri berhasil menjadi tim kejutan setelah menahan imbang Ekuador dalam laga perdana dengan skor 1-1. Meskipun terus mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasukan Bima Sakti membuktikan jika mereka bukan tim lemah. Dengan menunjukkan kualitasnya di lapangan, bahkan mentalitas timnas Indonesia malam tadi membuat pelatih Ekuador terkejut dengan kekuatan timnas Indonesia yang sebenarnya. Timnas Indonesia U17 mengawali perjalanan di Piala Dunia 2023 dengan hasil yang baik. Berhadapan dengan timnas Ekuador U17, Garuda Asia mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Pasukan Bima Sakti sendiri sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Arkan Kakak. Namun beberapa menit berselang Ekuador mampu menyamakan kedudukan berkat gol Alen Obando. Berkat hasil ini, timnas Indonesia U17 berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A, sementara Ekuador berada di peringkat kedua. Bermain di depan puluhan ribu pendukung setianya, timnas Indonesia U17 mencoba untuk mengambil inisiatif serangan. Anak asuh Bima Sakti itu mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Namun Garuda Asia terlihat cukup grogi di 15 menit awal pertama. Alhasil mereka beberapa kali membuat kesalahan sehingga Ekuador mampu membuat sejumlah serangan-serangan yang cukup membahayakan gawang Indonesia. Di menit ke-22, timnas Indonesia U17 berhasil membuka keunggulan atas Ekuador. Berawal dari umpan Afrizal dari sisi kiri, kiper Ekuador tidak menepis bola dengan sempurna, sehingga bola muntah bisa diceploskan Kakak ke gawang Ekuador. Indonesia unggul 1-0 atas Ekuador. Tertinggal 1-0 membuat Ekuador menaikkan tempo serangan mereka. Mengandalkan kecepatan kedua sayap mereka, L3 benar-benar membuat barisan pertahanan Indonesia harus kerja keras. Benar saja, di menit ke-28 Ekuador mampu menyamakan kedudukan. Berawal dari serangan balik, Santiago Sanchez melepaskan umpan silang dan Alen Obando yang tidak terkawal mampu menanduk bola dengan leluasa menjadi gol. Gol tersebut membuat Ekuador semakin percaya diri untuk menyerang. Serangan bertubi-tubi diarahkan L3 ke gawang Indonesia. 1 menit jelang bubarnya babak pertama, gawang Indonesia berhasil dibobol Jair Kolahuazo memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Namun wasit menganulir gol tersebut karena dalam proses terjadinya gol itu, Alen Obando sudah berada di posisi offside. Skor 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Memasuki awal babak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk kembali menekan. Namun Ekuador tidak butuh waktu lama untuk kembali mendominasi penguasaan bola. Serangan-serangan Ekuador semakin berbahaya. Beberapa kali Ekuador yang memanfaatkan kecepatan sayap mereka mengobrak-abrik pertahanan Indonesia. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Ekuador gagal berbalik unggul. Memasuki pertengahan babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Alhasil duel-duel fisik membuat sejumlah penggawa Indonesia terkapar di atas lapangan. Timnas Indonesia sesekali melepaskan serangan balik ke gawang Ekuador. Hanif Ramadan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Di akhir-akhir pertandingan, jalannya pertandingan semakin sengit. Ekuador membombardir pertahanan Indonesia. Sementara Garuda Asia juga sesekali melepaskan serangan balik berbahaya. Beruntung kiper timnas Indonesia, Ikram Al-Ghifari, tampil mengesankan di bawah mistar gawang, sehingga membuat timnas mampu menahan imbang tim Ekuador. Sementara itu, melihat permainan timnas Indonesia malam tadi, membuat kita semua yakin jika pasukan Bima Sakti tidak hanya menjadi pelengkap Piala Dunia U17, melainkan dia akan menjadi tim kuda hitam dengan memberikan kejutan-kejutan tak terduga. Dan setelah mengawali start yang cukup baik, timnas Indonesia semakin yakin untuk bisa lolos ke babak 16 besar atau bahkan melangkah lebih jauh lagi. Namun dengan catatan, pergerakan dan tenaga para pemain timnas masih sangat kurang. Perlu ditingkatkan lagi jika mau bersaing saat melawan Panama dan juga timnas Maroko. Kesimpulannya, meskipun kalah dari segi penguasaan bola dan juga penyerangan, namun dari segi permainan, timnas tidak ketinggalan jauh. Mereka bahkan masih mampu mengimbangi cepatnya para pemain Ekuador U17.
Dan kita doakan saja semoga timnas terus memberikan yang terbaik di lapangan dan mampu lolos ke babak 16 besar. Hasil imbang lawan Ekuador malam tadi semoga bisa membuat mental timnas tetap terjaga. Jadi itulah bagaimana kekuatan timnas sebenarnya yang membuat Ekuador kewalahan.